Tabea. Tidak terasa pemilihan pelayan khusus Gemim, Diaken dan Penatua akan berlangsung pada minggu ini. Untuk Diaken dan Penatua akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Oktober 2021. Dan untuk Komisi Pelayanan Biprah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Oktober 2022. Kita semua patut mendoakan kesuksesan pesta demokrasi warga jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tentunya sebagai warga Gemim, saudara dan saya, kita semua dihimbau untuk semakin tekun mempelajari firman Allah. Dengan mendengarkan sabda kebenaran Allah, Tuhan pasti memberikan petunjuk bagi kita yang mau diperlengkapi dan memperlengkapi diri, dibekali dengan keyakinan sabda firman Tuhan, supaya pegangan hidup kita, keyakinan kita, arah berpikir kita, dengan polarisasi berpikir kita akan semakin kokoh dan kuat dalam perjalanan waktu hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tentunya kita sebagai orang yang percaya. Sobatku yang setia belajar firman Tuhan, marilah kita mendengarkan renungan rohani berdasarkan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Gemim. Sobatku, penonton yang berbahagia, marilah kita mengikuti dengan hikmat channel Air Kehidupan dari saya, Pendeta Stephen Bons Maningki. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang rahmani, Engkau selalu memberikan petunjuk bagi kami, arah, jalan, langkah kami untuk menapaki kehidupan bersama dengan Engkau, Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, Tuhan. Sekiranya tuangi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat surgawi, supaya sekiranya hamba boleh berkata-kata sesuai dengan maksud dan tujuan Engkau, Allah Bapa di sorga, dalam kehidupan kami, orang beriman. Siapkanlah kami, Tuhan, semakin mau diperlengkapi, dituntun dan diarahkan oleh kebenaran-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, kekasih jiwa kami. Amin. Marilah umat Tuhan kita membaca Alkitab dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah
seseorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah juga ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan penfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami yang dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah memilih orang yang diteladani. Sahabat-sahabatku, penonton yang dikasihi Tuhan, tidak terasa pemilihan pelayan khusus Demim, diaken dan penatua akan berlangsung minggu berjalan ini. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 dan pemilihan Komisi Pelayanan Biprah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tertanggal 17 Oktober 2021. Momen ini sangat penting bagi warga gereja Masehi Injil di Minahasa untuk menentukan arah dan strategi pelayanan ke depan dengan menampilkan pribadi-pribadi yang layak untuk dipilih dan terpilih secara demokratis atas hikmat Allah untuk para hambanya tampil melayani untuk 5 tahun ke depan, untuk periode ke depan. Secara demokratis,
saudara-saudara dan saya wajib untuk memohonkan doa agar proses pemilihan berjalan dengan baik. Hal yang kedua, mereka yang terpilih betul-betul adalah pribadi yang terbaik, yang layak untuk menjadi pemimpin gereja ini, yang betul-betul memberi diri untuk jabatan spiritual atas petunjuk Allah. Bacaan Alkitab kita memberi penguatan bagi umat Allah yang diwakili Timotius sebagai anak secara iman dari sang rasul terpopuler, yakni Rasul Paulus. Dan dengan demikian, Timotius menganggap Paulus sebagai papa secara iman, yang secara otomatis Paulus pun mengkaderkan Timotius untuk menjadi penggantinya, untuk menyuarakan suara rasuli dalam pemberitaan kabar baik Injil tentang kerajaan Allah bagi kita, bagi saudara-saudara, bagi dunia ini sebagai umat gembalaannya. Saudara-saudara, saya kira Paulus dan kader mudanya, yakni Timotius, mempunyai ikatan batin, relasi yang baik, agar misi Allah, misi kerajaan Allah betul-betul tidak diabaikan atau tidak terabaikan. Jelasnya, Paulus dan Timotius bukan sekedar orang tua dan anak secara iman, bukan fisik, tetapi merupakan rekan sekerjanya, rekan sekerja Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilannya. Sebagai orang yang sungguh berarti dalam pelayanan misi Paulus, karena Rasul Paulus harus membentuk dan memperlengkapi Timotius sebagai pemimpin dan hamba Allah di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Dalam situasi mudah, dia harus berusaha untuk memperkenalkan dan menampilkan pikiran-pikiran cemerlang dari Timotius. Oleh karena begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, bikin orang terjerembab dalam dosa. Itulah sebabnya peringatan dan nasihat Rasul Paulus menitik beratkan pada kepribadian dan Timotius yang masih muda ini wajib atau harus menerima wejangan untuk menata layani pelayanan jemaat secara efisien, efektif, dan produktif. Karena itu, dalam 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12 berkata, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, perilakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dan dalam kasihmu. Sahabat-sahabatku di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bacaan Alkitab kita dalam surat 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 terbagi dalam dua bagian. Yang pertama menyoroti jabatan dari penilik jemaat ayat 1 sampai 7. Dan yang kedua menyoroti jabatan dari diaken ayat 8 sampai 13. Dalam bahasa Yunani,
Jabatan penilik jemaat adalah episkopos, yang berarti penilik, pengawas, atau orang selalu bicara uskup. Ini puncak jabatan yang cukup tinggi, atau katakanlah tertinggi di daerah. Dan di zaman itu, penilik jemaat adalah pemimpin tertinggi dalam suatu jemaat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penilik jemaat adalah seorang pemimpin jemaat yang memiliki karakteristik pemimpin yang luar biasa. Peran penting dalam menata kehidupan jemaat dan dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Bagi Rasul Paulus, penilik jemaat adalah pekerjaan yang indah karena datangnya dari Tuhan. Ayat yang pertama. Jabatan sebagai penilik jemaat harus memenuhi syarat seperti seorang laki-laki yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dan sebagai kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 2 dan ayat yang keempat. Moralitas dan etika seorang laki-laki yang menikah menjadi perhatian khusus. Dan bagi penilik jemaat atau pemimpin jemaat atau tokoh dalam jemaat, tentunya yang tidak mau berpoligami, banyak istri, dan tidak memiliki perilaku hidup yang bertentangan dengan kekudusan dan kesucian dalam hidupnya. Bahkan selebihnya, seorang penilik atau pemimpin yang memiliki pola perilaku yang membangun dan menjaga relasi hubungan yang baik dengan orang lain. Bukan cuma dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama, secara horizontal. Saudaraku, sobat setia yang selalu mau belajar firman Tuhan. Bagian kedua, ayat 8-13, Rasul Paulus memberikan perhatian kepada jabatan diaken. Diaken dalam bahasa Yunani adalah diakonos, yang berarti para pelayan jemaat. Mereka bertugas melayani jemaat dan mengurus segala kebutuhannya yang jemaat mau, termasuk mengurus para hamba Allah. Para diaken haruslah orang-orang yang bertanggung jawab dan berpengalaman. Katakanlah senior. Sahabat-sahabat setiaku yang setia dengan Tuhan Yesus Kristus. Syarat untuk menjadi seorang diaken antara lain: tidak bercabang lidah, tidak mengatakan hal-hal yang kurang baik kepada orang lain, tidak serakah, dan tidak mengejar keuntungan dengan jalan yang tidak benar. Mengejar sesuatu demi kepentingan diri sendiri dengan cara-cara manuver sana sini. Dapat memelihara rahasia iman sebagaimana terungkap dalam ayat yang ke-9, dan tidak bercacat. Bagi istri, harus memiliki tingkah laku yang baik sebagai orang terhormat. Tidak penfitnah cerita orang sana sini yang jelek-jelek diberitakan, dan dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Istri dapat menunjuk pada perempuan yang adalah pasangan terbaik dari pemimpin jemaat. Jadi telah harus cari istri yang baik,
Tapi bukan cuma istri. Kalau dia pelayan itu adalah suami atau adalah istri, ini suami yang baik. Bukan suami yang penjudi, bukan cuma suami pemabuk, bukan suami yang tidak benar. Ini yang harus kita bangun dalam satu keutuhan pelayanan gereja itu sendiri yang kokoh dan kuat, ibarat batu karang yang teguh. Saudara sekalian yang dicintai Tuhan, seorang pemimpin harus mempunyai kepribadian iman, kepribadian rohani yang ditampilkan dalam hidup ini. Pribadi yang teladan, keteladanan. Paling tidak, karakter Kristus sebagai contoh, sebagai teladan dimanifestasikan, diwujud nyatakan dalam pribadi yang siap sedia melayani umat sesuai dengan periodisasi yang telah ditetapkan oleh gereja kita. Gereja Masehi Injili di Minahasa. Yang meskipun menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan seperti terungkap juga dalam Timotius pasal 1 Timotius 3 tentang pengejar sesat. Oleh karena karakter Allah memang harus dinyatakan oleh pribadi yang melayani lebih sungguh sebagai hamba Allah, doulos dalam tutur kata, perbuatan, orang-orang yang siap sedia melayani dengan sikap hidupnya yang takut akan Tuhan. Semoga saudara-saudara dan saya tetap menjadi berkat. Dalam pedoman Ecclesia Reformata Semper Reformanda, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami mau menutup ibadah lewat khotbah pada saat ini Tuhan. Renungan firman yang menggugah kami, memotivasi kami, memberikan penguatan bagi iman kami kepadamu Tuhan. Jadikanlah kami umat-Mu, para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah jemaat dan masyarakat kami, teladan, contoh yang baik yang kami bisa praktekkan dalam hidup ini, dalam tutur kata kami, ungkapan-ungkapan kami yang mengenakan, menyejukkan. Hikmat surgawi boleh dinyatakan dalam kesempatan ini. Ya Bapa di sorga, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sobat-sobatku yang setia melayani dan mendengarkan firman Tuhan, hendaklah kita semua menjadi saksi dan pelayan Tuhan yang baik dan setia. Kita semua yang mendengarkan renungan rohani dari channel Air Kehidupan ini, jangan lupa mensubscribe, like, share, dan diberikan komentar-komentar. Teriring salam dan doa, terima kasih Pakatuan Wo Paka Lawiran. God bless.